kami dari kelompok 7 dengan topik auditory processing disorder dengan saya Virginia Wafista Alwaru dan teman-teman saya. Saya Sabina Sitma Alimana. Saya Anissa Bujamri Handani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Apa sih definisi dari gangguan pemrosesan auditori? Gangguan pemrosesan auditori adalah kondisi di mana individu memiliki ambang pendengaran yang normal, tetapi mengalami kesulitan dalam memproses informasi pendengaran. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memahami ucapan, terutama dalam keadaan berisik, memahami instruksi kompleks, dan mengingat suara, sehingga berdampak pada kemampuan bahasa, komunikasi, dan pembelajaran anak. Anak dengan APD mengalami hambatan dalam membedakan perbedaan frekuensi, durasi, interferensi bunyi, serta mengalami pola suara yang menyebabkan kesulitan belajar seperti membaca dan menulis. Apa sih penyebabnya dari gangguan pemrosesan auditori? Penyebab APD melibatkan gangguan fungsi saraf pada jalur aferen dan aferen sistem saraf pusat pendengaran. Faktor bawaan didapat bisa memicu APD seperti infeksi, trauma neurologis, stroke maupun paparan kebisingan berlebih. Perubahan struktural di otak anak dengan APD juga ditemukan melalui penelitian MRI difusi yang menunjukkan keterlibatan defisit multimodal dan jaringan otak yang berpengaruh pada pendengaran, perhatian, dan memori. Selanjutnya permasalahan. Anak dengan APD sulit membedakan perbedaan frekuensi, durasi, maupun intensitas bunyi, kesulitan memahami ucapan di lingkungan yang berisik, kesulitan dalam diskriminasi dan fonem, sisanya membedakan bunyi B dan B, keterlambatan perkembangan bahasa dan kesulitan artikulasi, dampak negatif pada pembelajaran membaca dan menulis, kesulitan dalam perhatian dan memahami auditori, tumpang tindih dengan kondisi lain seperti ADHD, disleksia, gangguan bahasa spesifik, dan kurangnya kesadaran dan pengetahuan profesional sehingga diagnosis dan intervensi terlambat dan atau tidak tepat. Selanjutnya, intervensi. Intervensi ini mencakup berbagai pendekatan mulai dari intervensi teknologi, strategi, rehabilitasi, hingga modifikasi lingkungan. Penggunaan alat bantu dengan seperti atau LMHS. Teknologi ini membantu meningkatkan kemampuan anak untuk mendengarkan di dalam kelas dengan cara mengirimkan suara guru secara langsung ke telinga anak, sehingga mengurangi gangguan dan kebisingan atau belakang. Selanjutnya ada pendekatan rehabilitatif. Pendekatan ini juga memegang peran penting dalam penanganan APD, seperti strategi yang perlu digunakan meliputi pelatihan pendengar, peningkatan keterampilan kognitif, rehabilitasi berbasis komputer, dan modifikasi lingkungan belajar. Modifikasi lingkungan belajar untuk anak merupakan strategi pengelolaan yang direkomendasikan secara luas. Hal ini dapat mencakup atau mengurangi kebisingan di dalam kelas. Berikutnya ada terapi bicara. Meskipun dalam beberapa tinjauan penelitian terapi bicara dilaporkan dalam frekuensi yang lebih rendah, intervensi ini tetap menjadi salah satu pilihan dalam menangani kesulitan dengan APD. Terakhir, penilaian dan intervensi multidisiplin. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antara berbagai profesional seperti audiolog, ahli speaker bahasa, psikolog, dan pendidik untuk merancang program terapeutik yang individual dan komprehensif. Kesimpulannya yaitu gangguan pemrosesan auditori adalah kondisi kompleks yang berdampak luas pada perkembangan bahasa, komunikasi, dan kemampuan belajar anak. Bermasalah utama adalah kurangnya konsensus diagnostik, rendahnya kesadaran profesional, dan keterbatasan intervensi berbasis bukti. Upaya multidisiplin yang melibatkan audiologi, psikologi, pendidikan, dan teknologi rehabilitasi sangat diperlukan untuk diagnosis bunyi, pemahaman neurobiologis, dan efektivitas intervensi agar anak dengan APD mendapat dukungan optimal dalam
dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.